Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas keselamatan, kesehatan, keamanan kerja dan lingkungan atau ketiga L yang berjudul Longsor Tol Bogor Sukabumi Ciawi STA plus 64 sampai 600. Dan sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bizar Syahdat, untuk nomor MPM 23063281102. Dan untuk background saya dari S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Dan untuk kelas saat ini mata kuliah Keselamatan Kesehatan Keamanan Kerja dan Lingkungan atau K3L di PPI Reguler Batch 12 Universitas Indonesia. Untuk pendahuluan, jadi kasus longsor dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Tol Bucimi, tepatnya di kilometer 64-600 Tol Parungkuda, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Rabu malam 3 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB. Jadi bertepatan dengan arus mudik lalu lintas di Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2024. Menurut saksi atau Kepala Polres Sukabumi AKBP Tony Prasetyo mengungkapkan ada satu mobil yang terperosok yang menyebabkan dua korban mengalami luka-luka tetapi tidak ada korban jiwa. Untuk penyebabnya dari peristiwa kasus longsor di Tol Bocimi, itu penyebabnya pertama kali itu curah hujan yang sangat tinggi yang mengakibatkan gerusan terhadap tanah. Jadi tanah tersebut memang sudah kondisinya ke dalam keadaan eh, lunak, ditambah lagi dengan curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan tanah tersebut menjadi lebih sangat lunak sehingga beban air yang terdapat di dalam tanah itu semakin besar dan semakin terjadinya gerusan terhadap tanah. Yang kedua, perencanaan perkuatan lereng atau sheet pile yang tidak direncanakan dengan baik. Jadi di sini perencanaannya itu tidak sesuai dengan kedalaman yang sudah direncanakan oleh konsultan. Yang ketiga, perencanaan stabilitas lereng pada tanah lunak yang kurang baik. Dari ini sebenarnya berkaitan dengan perkuatan lereng yang tidak direncanakan dengan baik sehingga dan kedalaman itu juga kurang, tidak sesuai dengan rencana sehingga stabilitasnya terhadap perkuatan lereng tersebut tidak baik dan akhirnya menyebabkan sitpal itu roboh dan gurusan tanah pun atau longsor tidak bisa dihindari atau pasti terjadi. Jadi untuk penentuan permasalahannya itu kasus pada longsor ini saya mengambil atau menggunakan dengan fault tree analysis. Jadi peristiwanya itu ada longsor jalan tol Bocimi STA 64 sampai 600. 64 plus 600. Jadi event atau peristiwanya ini ada dua, yaitu curah hujan yang sangat tinggi dan perencanaan stabilitas lereng yang tidak baik. Curah hujan yang sangat tinggi ini juga peristiwanya itu gurusan tanah atau kondisi tanah lunak. Jadi yang tadi saya sampaikan yaitu beban air di dalam tanah semakin berat sehingga uh, berkaitan dengan stabilitas lereng juga sehingga si sitpel ini tidak direncanakan dengan baik ketika worst case-nya terjadi pada kasus ini gitu. Maksudnya uh, tidak dipersiapkan dengan baik atau tidak diprediksi atau tidak direncanakan worst case-nya atau keadaan terburuknya jika terjadi curah hujan yang sangat tinggi.
Yang pertama ada kedalaman sipalnya juga tidak direncanakan dengan baik karena mungkin kurang koordinasi antara konsultan dan kontraktornya. Yang kedua, pemilihan mutu material sipal yang tidak baik juga, yang tidak disesuaikan dengan kondisi worst case-nya. Jikalau terjadi curah hujan yang sangat tinggi seperti pada tanggal 3 April kemarin. Nah, ini beberapa ada kondisi-kondisi normal dan ada kondisi abnormal. Kondisi normal, yaitu sebelum terjadi longsor, jalan tol ini masih bisa dilalui oleh kendaraan sebelum terjadi longsor dan sebelum curah hujan yang sangat tinggi. Sheet pile pun masih bisa menahan beban pergerakan tanah. Untuk abnormal kondisinya itu intensitas curah hujan tinggi pada 3 April tahun 2024 yang mengakibatkan longsor pun terjadi dan sheet pile pun roboh sehingga mobil yang melewati jalur tersebut ada yang terperosok pada saat longsor terjadi, yaitu ada satu unit mobil dan di dalam mobil tersebut ada dua orang yang menjadi korban luka-luka dan setelahnya yaitu uh, longsor akibat guguran tanah dan curah hujan tinggi dan shift pile pun akhirnya roboh. Penyebab dan dampaknya itu dari kasus longsor ini, penyebabnya itu pasti curah hujan yang sangat tinggi. Sebenarnya ini tidak bisa dijadikan penyebab ya, karena alam itu memang kondisinya itu fluktuatif dan tidak bisa diprediksi juga, sehingga seharusnya memang perencanaan sital yang harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi worst case-nya, seperti curah hujan tinggi yang tidak bisa diprediksi, seperti itu. Yang kedua memang perencanaan siklanya kurang baik. Ketiga, berkaitan dengan silpa yang kurang baik sehingga perencanaan stabilitas lereng pada tanggal lunak yang kurang baik. Seharusnya stabilitas lereng itu eh, menurut SNI 8460 tahun 2017 itu eh, faktor safety-nya itu harus lebih dari 1,5 untuk metode statik. Dan untuk metode pseudostatiknya itu harus lebih dari 1,1. Kalau kurang dari persyaratan itu, maka tidak bisa disetujui faktor safety-nya, maka harus dilakukan redesign ulang. Mungkin mungkin bisa dengan redesign dimensinya maupun dengan soil improvement seperti biotekstil dan sebagainya. Dan untuk dampaknya itu dua mobil terperosok, korban luka-luka, dan kemacetan pun yang tidak bisa dihindari yang bertepatan dengan arus mudik Lebaran. Jadi memang harus buru-buru diselesaikan dengan baik agar tidak terjadi kemacetan yang lebih parah lagi dikarenakan bertepatan dengan Lebaran. Skenario preventif dan pencegahan itu sebenarnya seharusnya perencanaan stabilitas lereng itu harus direncanakan dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi atau worst case-nya. Karena dengan perencanaan yang paling kita ambil kondisinya worst case, maka semakin aman uh, sitalnya pun terhadap gurusan tanah atau faktor safety-nya itu aman seperti itu. Terus dilakukan soal investigasi dengan pengujian yang sangat lengkap dalam perencanaan stabilitas lerengnya. Uh, seperti karena ini kasusnya kondisi tanah lunak, maka seharusnya untuk pengujiannya pun harus lebih lengkap, seperti ada CPT, Compenetration Test, Standard Penetration Test, CPTU, atau Compenetration Test UPORI. Jadi CPTU dan CPT itu dan SPT itu emang harus dilakukan pengujian ketiga-tiganya agar bisa memvalidasi data tersebut, bagaimana cara menanggulangi jika uh, perencanaan stabilitas lereng itu terhadap kondisi tanah yang lunak dan curah hujan yang sangat tinggi, serta
Juga matriks PL pun harus diuji dengan beban yang direncanakan dengan kondisi terburuk. Jadi pada saat curah hujan, maka kan eh, tanah itu semakin berat dikarenakan eh, air air juga masuk ke dalam tanah, ke pori-pori tanah, sehingga bebannya pun semakin berat dan semakin menimpa dengan seat pile, bergesekan dengan seat pile. Maka material pun harus diuji dengan beban yang sesuai dengan kondisi yang terburuk seperti itu. Terus untuk skenario mitigatif atau penanggulangannya itu, yang pertama itu membawa langsung dua korban terperosok akibat longsor ke rumah sakit terdekat. Yang kedua, pastinya melakukan pengalihan arus lalu lintas dengan kontraflow jalan tol. Karena bertepatan dengan arus mudik lebaran yang harus juga bisa ditanggulangi dengan cepat, maka harus diadakan kontraflow. Selanjutnya yang pasti harus memperbaiki jalan dengan cepat dengan langsung evakuasi, membawa alat-alat berat seperti ekskavator dan dump truck untuk eh, mengevakuasi dan apa untuk memperbaiki longsor-longsor tanah tersebut. Dan yang kedua juga harus langsung memperbaiki stabilitas, memperbaiki lereng-lereng yang sudah longsor dengan cepat dengan menggunakan geotekstil dan sipil yang lebih kuat lagi agar terhindar dari longsor eh, susulan atau curah hujan yang sangat tinggi susulan. Jadi harus dipersiapkan dengan matang, cepat, dan tepat sehingga longsor pun tidak akan terjadi dan jalan pun langsung masih bisa dipakai untuk arus mudik dan transportasi lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.